Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menambah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Dan semoga kelak di yaumil akhir kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, di dalam pelaksanaan sholat Jumat, ya sering kita dapati ada jamaah yang asyik ngobrol begitu ya dengan jamaah yang lain saat imam sedang menyampaikan khutbahnya. Nah, perbuatan yang demikian itu sesungguhnya ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi ya, berpotensi tidak mendapatkan pahala secara sempurna ya dari sholat Jumat yang kita tunaikan itu. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jumu'ah." Man takallama yaumal jumu'ah, barang siapa bercakap-cakap pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedang imam tengah berkhutbah, fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara, maka dia seperti keledai yang tengah membawa kitab yang tebal. Walladhi yaqulu lahu ansit, dan orang yang mengatakan diamlah kamu kepada orang lain, laisa lahu jumu'ah, maka tidak ada pahala sholat Jumat yang sempurna baginya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, di dalam hadis ini kita diingatkan ya ketika kita menunaikan ibadah sholat Jumat ya, saat imam menyampaikan khutbahnya ya jangan bercakap-cakap atau jangan ngobrol dengan jamaah yang lain ya, karena di dalam hadis ini disebutkan ya perumpamaannya seperti keledai ya, seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab yang tebal. Nah, yakni seperti keledai membawa kitab di mana ia tidak tahu isinya. Ya, jadi dia tidak mengetahui isinya. Ia hanya memikul dengan pikulan indrawi, tidak memahami kandungan yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi itu ya. Kalau kita ngobrol sama jamaahnya, jamaah sebelah ya, jamaah yang lainnya, maka seperti keledai yang sedang membawa kitab yang tebal ya, di mana dia tidak tahu isinya, bahwa yang dia bawa itu sesungguhnya adalah satu kitab yang di dalam kitab itu ya ada petunjuk, ada ilmu, ada hikmah dan seterusnya. Jadi sesuatu yang berharga sebenarnya, tapi dia tidak mengetahui ya tentang isi kandungan yang terdapat di dalam kitab itu. Nah, itulah perumpamaan ya ketika kita menunaikan sholat Jumat, tapi di dalam pelaksanaan sholat Jumat itu ya kita malah asyik dengan aktivitas yang lain ya, misalnya ngobrol ya sama jamaah yang lain. Nah, tentu ini akan berimplikasi kepada tidak dapat ya atau tidak memperoleh pahala secara sempurna dalam pelaksanaan sholat Jumat yang kita lakukan. Nah, di samping itu ya orang yang mengingatkan juga, nah ini juga berpotensi tidak ada pahala sholat Jumat yang sempurna baginya. Ya mungkin dia merasa terganggu gitu ya. Ada jamaah lain yang sedang ngobrol gitu ya, asyik dengan jamaah lainnya di sampingnya begitu. Nah, kemudian dia berniat mengingatkan ya supaya berhenti ngobrol gitu ya, karena imam sedang berkhutbah. Nah, ketika dia mengingatkan itu ya, maka dia pun berpotensi tidak mendapatkan pahala sholat Jumatnya secara sempurna. Nah, artinya juga
sia-sia begitu ya, sia-sia. Padahal sebenarnya bukan niatnya untuk ngobrol, hanya sekedar mengingatkan. Nah, itu saja tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Apalagi yang mereka berniat memang mengobrol gitu ya dengan jamaah lainnya. Nah, ini tentu menjadi peringatan bagi kita supaya ketika menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, maka fokuslah ya, konsentrasilah hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diserukan di dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Jumu'ah ayat ke-9 ya. Jadi ketika diserukan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Aktivitas-aktivitas yang lain tinggalkan semuanya ya, apapun itu, termasuk ya mengobrol dengan jamaah yang lain tadi ya, di saat imam sedang menyampaikan khutbahnya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mudah-mudahan hadis ini menjadi pelajaran bagi kita ya, ketika melaksanakan sholat Jumat diharapkan untuk khusyuk ya, khusyuk mendengarkan imam menyampaikan khutbah dengan seksama, dan kemudian khusyuk ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.